الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita lanjutkan dengan izin Allah kajian zikir, doa dan perbuatan yang dapat mengusir syaitan, halaman ke-74. Sekarang kita akan membahas tentang beberapa larangan dan anjuran dari Rasulullah SAW yang ada kaitannya dengan jin atau syaitan. Larangan atau hal yang keempat, kalau kemarin kita sudah membahas tentang larangan musik ya, jadi ini di antara perbuatan yang dapat mengusir syaitan untuk tidak sholat di kandang unta. At-Tirmidzi meriwayatkan jadi larangan sholat di kandang atau tempat menderumnya unta. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu fi marabidil ghanam wa la tusallu fi a'tanil ibil." Sallu, salatlah kalian, silakan kalian salat. Fi marabidil ghanam, di tempat marabid, tempat-tempat menderumnya kambing, tempat istirahatnya kambing, tempat berhentinya kambing. Wala tusallu fi a'tanil ibil, dan janganlah kalian salat di tempat menderumnya unta. Sama seperti hadis berikutnya, Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Al-Mughaffal, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu fi marabidil ghanam wa la tusallu fi a'tanil ibil fa innaha khuliqat minasy syayatin." Silakan kalian salat di tempat menderumnya kambing, dan janganlah kalian salat di tempat menderumnya unta, karena sesungguhnya dia, yaitu ibil di sini, diciptakan dari syaitan. Oke, sekarang kita udah tahu pembahasan ini apa hukumnya. Bolehnya kita sholat di kandang unta, kandang kambing, namun tidak boleh sholat di kandang unta. Misal, apa hikmahnya dari tidak bolehnya sholat di kandang unta? Semua syariat Islam ada hikmahnya, tapi apakah di sini ada hikmahnya? Disebutkan. Sebagian ulama mengatakan pelarangan ini tidak perlu kita cari hikmahnya. Ini adalah hal yang sifatnya ta'abudi, yaitu cukuplah untuk kita meyakininya dan mengamalkannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu dicari ilat atau hikmahnya. Waalaikumsalam. Tetapi pada kenyataannya dalam hadis riwayat Imam Ahmad ini, hadis Abdullah bin Al-Mughaffal, ada kalimat fa innaha khuliqat minasy syayatin. Maka ulama pun mengatakan kalimat fa innaha khuliqat minasy syayatin adalah illah, ta'lil. Untuk sini Mas Bro. Sini. Illahnya, yaitu jadi fa innaha khuliqat minasy syayatin adalah illah. Tapi bagaimana menafsirkannya? Apakah memang tafsirannya adalah al-ibil, unta itu dia tercipta dari jin, yaitu dari jin maksudnya dari setan,
sehingga dia ibnu syayatin, anak setan, atau ada tafsiran lain. Jadi kita udah tahu sepakat dilarang sholat di tempat menderumnya unta. Maksudnya apa sih? Wala tusallu fi a'tanil ibil. Itu beberapa penafsiran. Kalau kandang unta masuk di sini a'tanil ibil, jelas. Karena a'tan di sini tempat-tempat menderumnya unta, berarti tempat-tempat unta itu diam terus menderum, turun ke bawah. Nah, itu di kandang udah jelas kalau kandang. Jadi a'tan masuk di dalamnya kandang-kandang unta. Tapi bagaimana dengan selain kandang unta, tapi unta tersebut turun, maksudnya enggak berdiri lagi. Misal ada tempat yang biasa digunakan unta itu berhenti di situ, bukan kandang tapi tempat peristirahatan aja. Unta dikekang di sekitar situ. Apakah itu masuk ke dalam a'tan? Itu masuk ke dalam a'tan. Bagaimana kalau misalnya di sembarang tempat yang memang bukan tempat biasanya unta menderum, tapi pernah sekali unta di situ menderum duduk. Apakah itu termasuk a'tan? Itu bukan termasuk a'tan. Bisa bedanya? Bisa tahu bedanya? Tahu untuk bedanya? Jangan bohong. A'tan masuk jadi a'tan itu adalah tempat menderumnya unta. Kalau kandang pasti enggak unta itu turun gitu. Pasti. Maka masuk, udah jelas. Oh, kandang udah jelas. Bagaimana kalau misalnya tempat yang memang biasa parkiran unta lah gitu. Kan kalau unta diparkir di situ udah masyhur, di situ tempatnya unta menderum. Masuk enggak di a'tanil ibil ini? Masuk. Bagaimana kalau misalnya tempat sembarang kayak di depan rumah ini? Enggak, bukan termasuk a'tanil ibil, yang a'tanil ibil. Jadi yaitu makna dari a'tanil ibil, tempat yang ma'rufnya secara tradisi sebagai tempat menderumnya unta atau istirahatnya unta. Kalau sholat di sebelah unta, misalnya kita safar pakai unta, terus waktu sholat kita sholat sebelah unta atau menjadikan untanya setelahnya, boleh? Nggak boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, jika kita maksudnya kita tinggal di lingkungan Berunta. gimana? Iya, nggak apa-apa. Misalnya karena tetangga Dari unta itu. Tetangga dari unta itu. Nah, terus? boleh sholat beda dinding gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ini di dalamnya, yaitu di area dalam kandang atau di tempat yang dikenal sebagai tempat berhentinya istirahatnya unta di situ. Itu yang dimaksud dengan a'tan. Jadi pemahaman ulama terhadap ini sebenarnya beda-beda. Ada yang mengatakan semua daerah atau dimanapun unta istirahat jangan sholat di sisinya, ya. Karena fa innaha khuliqat minasyayatin, gitu. Ya, ini permasalahan yang memang para ulama itu berbeda pendapat satu sama lain. Ya, lebih-lebih fa innaha khuliqat minasyayatin. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Anda baca di kitab Asyar al-Mumti' jilid kedua, kalau salah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan di sini kenapa dilarang di tempat-tempat ibil? Karena syaitan, karena unta keturunan dari syaitan itu sendiri, gitu. Ya. Tetapi ada ulama lain yang mengatakan bukan maksud di sini lah, maksudnya jin ya tadi ya. Bukan maksud di sini lah jin, bukan. Tetapi maksudnya fa innaha khuliqat minasyaiton adalah unta itu memiliki beberapa karakter beringas seperti syaitan. Ya. Jadi tadi pendapat ya Syekh Ibnu Taimiyah beda sama ini. Waalaikumsalam. Kalau ia mengatakan bahwasanya ibil ini ada turunan dari syaitan, dari jin, maksudnya adalah bahwasanya banyak syaitan yang hinggap di dekat unta itu ketika kita sholat. Ya, banyak syaitan yang hinggap di tempat itu, di tempat unta berhenti itu ketika kita sholat. Itu maksudnya. Adapun yang penafsiran yang terakhir yang Anda bilang tadi, innaha khuliqat minasyayatin, bahwasanya unta-unta ini ada karakter seperti setannya. Ada karakter seperti setannya. Nah, karakter seperti setan itu ya seperti misalnya kalau unta itu kok udah marah itu kan ganas binatang apapun kalah itu.
Ya unta itu kalau udah marah serem, nggak ada yang bisa iniin. Padahal aslinya jinak. Dan keras ininya karena kan medannya padang pasir. Tulang dan kekuatan pukulnya dibandingkan sama macan jauh. Macan itu dan semacamnya itu kan karena ininya kukunya, kekuatannya di kuku sama gigi taring nih. Tapi kalau unta kekuatannya memang secara pukulan udah apa ya, kok udah punya Allah berikan taring udah jelas lebih serem lagi. Jadi ini ibil ada apanya, ada sisi karakter syaitoninya gitu. Makanya jangan sholat di tempat mereka ini. Nah, ya dua-duanya insyaallah wallahu alam, dua-duanya mudah-mudahan sahih, bisa dijamak bahwa memang ada banyak mungkin syaitan yang tak suka tempat unta itu berhenti. Ada juga ulama lain mengatakan kenapa nggak boleh sholat di tempat unta, karena najis. Tetapi maksudnya najis bekas kencing, mas, pupnya. Tetapi pendapat ini lemah. Kenapa? Pertama, kencing unta nggak najis. Malah orang Nabi pernah suruh minum sahabat. Nah. Kemudian yang kedua, kalau memang antum bilang itu najis sehingga nggak boleh sholat di situ, kenapa Rasulullah malah membolehkan sholat di kandang kambing? Kan sama-sama binatang yang berkencing kan? Itu. Jadi itu lemah itu. Karena najis enggak najis. Cuma tetap aja kalau ada tempat lain ya jangan sholat di kandang kambing. Aneh ini. Kalau misalnya ada azan, orang mau sholat sana masjid, dia malah sholatnya di kandang kambing. Nah, ini ada masalah nih sama orang itu nih. Jangan-jangan dia berta'abbud dan beribadah dengan petunjuk setan di situ. Nah itu beda lagi permasalahannya, gitu. Jadi kita boleh sholat di kandang kambing dan tidak boleh sholat di kandang unta bagaimanapun. Oke. Kemudian yang larangan mengerjakan sholat ketika terbit dan terbenamnya matahari. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "La taharraw bi salatikum tulu'a asy-syamsi wa la ghurubaha, fa innaha tatlu'u baina qarnay syaitan." Janganlah kalian mengerjakan salat ketika terbitnya matahari dan jangan pula ketika terbenamnya. Ini terbitnya matahari nanti pas nanti terbit matahari itu jangan dulu, beberapa menit baru kemudian sholat syuruk. Juga pas terbenamnya matahari ya, jadi tulu sama syuruk itu ada perbedaan sedikit ya. Kemudian terbenamnya matahari maksudnya sebelum maghrib dan antum setelah sholat asar udah nggak usah sholat, walaupun ada pembahasan ulama mengenai sunnah setelah sholat asar pas, tapi anda belum mempelajarinya lebih lanjut, tapi udah dibahas oleh para ulama dan para asatidzah juga ya. Nah jadi kita dilarang itu termasuk sholat yang waktu-waktu yang dilarang sholat di dalamnya ya, untuk sholat mutlak atau beberapa sholat sunnah seperti tahiyatul masjid enggak. Tapi untuk sholat qadha atau yang belum sholat asar atau subuh maka wajib segera, baik disengaja meninggalkannya atau tidak disengaja meninggalkannya karena tidur ya, lupa atau lainnya gitu ya. Kenapa? Karena sesungguhnya ia terbit di antara dua tanduk syaitan. Maka barang siapa yang sholat tanpa sebab, tanpa hajat, tanpa kewajiban, itu ditakutkan itu bersujud ketika ya ketika memang secara gaib kita nggak tahu ada dua tanduk syaitan di depannya, takutnya gitu. Disebutkan juga dalam kitab Ibnu Taimiyah Iqtida As-Sirat Al-Mustaqim ya. Salah satu istinbat hukum dari hadis ini ya, yang secara tersirat adalah tidak boleh kita sholat dan di depan kita ada gambar, apapun gambar itu ya. Singkirkan dulu gambar itu atau sholat di tempat lain. Beristinbat dari hadis ini. Iya.
Kenapa? Karena ini misalnya di momentum tulu'us syams dan ghurubnya, itu ketika itu tatlu' baina qarnai syaitan. Ketika itu muncullah matahari kan ini. Itu seperti ada dua tanduk ini. Terus matahari muncul. Kayak gitu. Ketika kita sholat sengaja pada saat itu tanpa hajat, tanpa kewajiban, maka itu ada ditakutkan gitu loh. Antum sholat menghadap ke sana atau semacamnya, gitu ya. Nah, begitu juga untuk foto. Walaupun antum nggak niatan menyembah foto itu, tapi ketika antum sujud ada foto di depannya, itu seolah-olah gitu kan, seolah-olah antum tuh sedang menyembah foto itu. Paham nggak di sini? Jadi kalau misalnya ada foto yang terpampang ya, bukan yang terselip, foto yang terpampang di depan, fotonya Pak Haji atau foto orang lagi naik haji atau lagi selfie atau macamnya, singkirkan foto itu, udah sholat baru. Ya. Ya juga hal yang terlarang bukan hanya ketika di depannya ada foto, tetapi di tempat yang memang di situ ada foto-foto terpajang. Enggak layak untuk sholat di dalamnya. Ya. Enggak layak untuk sholat di dalamnya. Wallahu a'lam. Itu larangannya lain lagi tuh, Pak. Itu lain lagi 15 menit sebelum zuhur ya. Larangannya lain lagi. Iya, bukan masuk sini. Kemudian yang F, anjuran mengerjakan salat malam. Al-Bukhari dan Muslim radhiyallahu anhuma rahimahumullah meriwayatkan, beliau berkata, "Dzukira 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun nama lailahu hatta asbah." Qal, "Dzaka rajulun bala asyaitanu fi udhnayhi." Atau qal fi udhnihi. Pernah disebutkan kepada Nabi SAW bahwa ada seorang laki-laki yang tidur pada waktu malam sampai pada waktu pagi. Beliau bersabda, lelaki itu telah dikencingi oleh syaitan pada kedua telinganya. Atau beliau bersabda pada telinganya. Ini sebenarnya untuk sholat subuh ya. Hatta asbah di sini untuk sholat subuh. Tapi kenyataannya pernah Rasul dan para sahabatnya kelewatan subuhnya. Pas lagi di perjalanan, tapi itu dalam kondisi capek, bukan dalam kondisi mukim enak kayak gini gitu. Nah, adapun kalau kondisi mukim enak kayak gini, nggak ada kegiatan apa-apa sebelumnya, maksudnya sebenarnya nggak begitu capek karena urusan akhirat atau semacamnya. Nah, itu kok kelewatan sampai pagi, sampai jam segini masih bobo, ya kan? Nah, ini berarti syaitan telah mengencingi pada kedua telinganya secara gaib. Secara gaib. Berarti syaitan punya kencing nggak? Ini hakikat atau majaz? Hakikat, nggak usah dihitin majaz. Berarti syaitan jin mengencingi berarti maksudnya adalah bukan mengencingi secara hakikat kita, menghinakan gitu. Ya menghinakan, tapi jangan menafikan mengencinginya. Nah, terus gimana air kencingnya, kayak gimana warnanya apa? Itu urusan dia, kita nggak tahu itu urusan syaitan itu. Ya, dan urusan orang dikencinginya. Nah, pada telinganya sehingga nggak dengar. Iya. Tetapi ketinggalan subuh karena capek atau semacamnya, ya itu wajar, manusiawi. Ya, orang berilmu pun pernah, siapapun ya, wajar. Dan kemudian yang G, larangan menodongkan senjata pada seorang muslim. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La yushiru ahadukum ala akhihi bis-silah, fa innahu la yadri la'alla asy-syaitana yanzi'u fi yadihi, fayaqa'u fi hufratin minan nar." Astagfirullah. Janganlah salah seorang di antara kalian menunjuk kepada saudaranya dengan senjata, yang mengisyaratkan kepada saudaranya dengan senjata walaupun bercanda. Jangan tidur Mas Ari, jangan. Bangun. Mau tidur ya kerasa, mau berat. Bangun. Udah bangun belum? Udah segar. Ya suruh mana lempar loh, kok enggak segar. Janganlah salah seorang di antara kalian menunjuk kepada saudaranya dengan senjata, atau enggak mesti dengan senjata tajam, apapun gitu.
termasuk dengan binatang. Ini kan bisilah ini ilatnya itu nanti ilatnya itu fa innahu la yadri la 'ala syaitana yanzi'u fi yadihi. Karena sesungguhnya dia tidak tahu jangan-jangan setan menggerakkan tangannya untuk membunuhnya atau mencelakainya. Jadi itu ilatnya, sebab dilarangnya. Sebab dilarangnya itu adalah kita nggak tahu, siapa tahu bisa jadi setan itu menggerakkan tangan kita untuk mencelakai saudara kita sendiri, padahal aslinya kita apa? Bercanda. Ya. Misalnya punya pisau gitu. Ayo lo gitu doang bercanda. Terus yang ini takut gitu, takut tetap nggak boleh dalam Islam. Kenapa? Terus harus gimana dong? Ayo lo kayak gini. Enggak. Orang tua suka bilang pamali. Nggak boleh. Iya, pamali itu. Karena orang tuanya nggak tahu hadis. Pakai tongkat gimana? Pakai tongkat. Iya, membahayakan nggak? Enggak. Misalnya kan waktu anak masih hobi guru dulu pakai tongkat, mana tuh sana di mana areanya sana, dan di sana. Ini anjing siapa ini? Pakai tongkat. Itu mah bukan ini maksudnya Ke manusia. Yang juga pakai tongkat. itu pun yang ditunjuk manusia bukan akhihi. Iya. Enggak, ini manusia, kepada manusia. Kalau cuma nunjuk doang, ini asyara di sini maksudnya adalah mengacungkan, menunjukkan sesuatu yang berbahaya kepada saudaranya, walaupun dengan maksud bercanda. Apalagi kalau maksudnya untuk membahayakan, nggak boleh. Lebih nggak boleh lagi. Nah, ini untuk bercanda aja. Iya. Kadang di kampung kalau bapaknya lagi bersihin ladangnya, nampak anak, kesini dia megang. Itu beda lagi tuh. Dan nodong gitu. Itu bukan bermaksud itu asyara di situ, bukan itu, tapi juga nggak bagus gitu loh, nggak bagus saja. Iya, nggak bagus saja udah gitu. Tapi nggak masuk di dalam sini. Cuman kurang bagus secara ya orang luar kalau ngeliat kan, woi, kau sini kau. Iya, bawanya kayak gitu. Udah kayak mau membunuhnya aja, mau menghajar. Ya bagus, nggak bagus juga kayak gitu. Bisa masuk juga kalau misalnya ya bisa juga. Cuma anu nggak mengatakan wallahu alam nggak masuk di sini karena ini asyara yushiru di sini seperti ini maksudnya menodongkan gitu loh. Nah, nakut-nakuti gitu loh, bercanda nggak boleh. Termasuk binatang yang tadi yang bilang ada ular, ya kan? Ayo lo. Ya, termasuk nggak boleh. Iya, karena sesungguhnya dia tidak tahu, jangan-jangan bisa aja setan menggerakkan tangannya. Ayo, kena gitu kan. Terus mati dia. Habis itu senang setannya, kitanya yang bingung. Nah, untuk membunuhnya sehingga ia pun terjatuh ke dalam lubang neraka. Makanya ada suami istri, bukan di Indonesia tapi ya, bercanda pakai pisau. Istrinya atau suaminya lupa, istrinya bercanda pakai pisau. Bercanda, ayo gitu kan. Terus kelempar gini, nggak tahu kelempar gini. Jadi kan kalau kelempar gini kan kayak ngelempar, kok ngelempar pisau kayak gitu. Pisau tuh muter-muter gitu kan, set gitu. Akhirnya terus nuncepnya kan keras dia. Nancep, mati suaminya seketika. Udah ngelongok dah ininya. Ya udah selesai. Logoen. Kenapa nanya yang masih di situ kan anak kan? Iya, itu nggak boleh juga. Sering terjadi kayak gitu. Hah? Sering terjadi kayak gitu. Iya. Nggak disengaja. Kalau main-mainan yang senapan biasa itu yang butirnya kecil-kecil gini ya. Iya. Nggak boleh juga. Nggak boleh. Main-main. Sebenarnya mainan kayak gitu nggak Pelurunya menyakitkan walau mainan. iya lumayan itu kan. Kalau main perang-perangan kan kayak Soft gun cuman memar doang ya. itu lebih kelatihan. Sakit ya. Merah itu. Aku nggak tahu kalau kayak gitu, itu untuk latihan bisa sih itu. Kalau diniatkan untuk latihan nggak apa-apa sih. Karena memang ustadz kita pun ada yang main kayak gitu. Kadang suka jahit kan udah nyerah. Padahal pas udah nyerah langsung tembakin juga. Airsoft gun ya, Anda belum pernah main sih. Cuman itu kan ditujukan memang untuk latihan.
sebenarnya. Tapi enggak juga sih, beberapa tulab enggak, cuman hobi aja. Iya, soalnya kan kita udah selesai main nih. Udah selesai main pada duduk ngobrol, jadi iseng, GR ya. Langsung aja lu belum mati kan? Jambang gitu langsungnya. Bercanda ya. Jadi bercanda ya? Iya. Enggak tahu Anda, cuman enggak tahu, Anda sendiri belum pernah ngerasain. Enggak tahu. Tetapi kan di sini kan untuk hal-hal yang memang intinya nanti membunuh atau mencelakakan ya. Kemudian sih airsoft gun sih nggak sampai mencelakakan, dia emang untuk skill ya, training aja. Iya, wallahu alam. Tapi yang kedua, Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Abu Al-Qasim sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asyara ila akhihi bi hadidatin fa innal malaikata tal'anhu hatta yantahiya wa in kana akhahu li abihi wa ummihi." Barang siapa yang mengarahkan potongan besi kepada saudaranya, ini potongan besi loh, baru potongan besi doang, maka sesungguhnya para malaikat melaknatnya hingga ia berhenti. Meskipun orang yang mengarahkan besi itu saudara kandungnya sebapak dan seibu. Alhamdulillah ya. Bayangkan cuma potongan besi doang. Dan nggak boleh bercanda dalam hal ini ya. Nggak boleh bercanda dalam hal ini. Kita teruskan apa enggak? Nanti al-qawaid al-musla belum siap karena belum Anda belajar itu. Sampai usul fikih nanti ya. Kita lanjutkan? Boleh? Lanjut. Larangan bersafar seorang diri dan larangan memisahkan diri dari jemaah. Safar seorang diri. Abu Dawud dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Rasulullah SAW, dia bersabda, Ar-rakibu syaitan, war-rakibani syaitanan, wa thalathatu rakbun. Orang yang bersafar seorang diri ditemani oleh satu syaitan, dan dua orang yang safar maka oleh dua syaitan. Sedangkan tiga orang yang safar maka itulah yang disebut safar yang dianjurkan. Jadi hati-hati safar sendiri. Sendiri. Nanti ada rinciannya nanti. Kena madu. Bulan madu. Nanti ada rinciannya, Nanti Anda jelasin. Asik. Al-Bukhari meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fil wahdati ma sara rakibun bilailin wahdah." Seandainya manusia mengetahui apa bahaya yang terdapat dalam kesendirian itu, niscaya tidak ada seorang pun yang bersafar pada malam hari seorang diri. Tapi safar sendiri dilarang, maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika misalnya tergantung dari konteks jalanan dia safar yang dia tempuh. Jadi ini yang dikatakan oleh para ulama, konteks modern sekarang kebanyakan tidak masuk ke dalam larangan ini. Kenapa? Karena kalau kita safar sekarang walaupun malam itu nggak sendirian. Iya. Antum naik bis misalnya ke Sukabumi, malam-malam, tengah malam. Ya ada orang lain nggak di bis? Ada orang lain. Itu bukan termasuk sendirian, gitu. Ya. Bagaimana kalau misalnya antum naik mobil pribadi? Naik mobil pribadi kemana? Misalnya ke Tasik misalnya. Kapan? Malam-malam. Baik, antum lewat jalanan isinya orang nggak jalan itu? Iya, ya udah. Itu nggak termasuk sini. Yang dimaksudkan di sini larangannya sampai kepada orang yang memang safar sendiri di padang pasir atau area yang memang nggak ada orang di situ, gitu maksudnya. Gitu maksudnya. Itu yang dikatakan oleh para ulama. Kalau orang safar di siang hari di tempat yang kosong, termasuk siang hari termasuk juga. Termasuk. Kembali ke ini rakibu. Nah, ini kan konteksnya ketika Nabi SAW dulu zaman ar-rakibu syaitan, di zaman dulu kan memang kalau mau safar itu pasti lewatin apa? Padang pasir. Dan pasti sendiri, kalau sendiri lu kelas. Gitu. Kadang ada
yang orang-orang pecinta alam itu yang idealis itu dia sendiri aja pegang kaki Nggak bisa, nggak boleh itu. Itu masuk dalam larangan sini. Itu masuk safar itu. Ada kayak gitu. banyak dia sendiri aja pergi Dan kemudian cari sensasi dan semacamnya kan. ya. Itu bahaya banget itu. Baik dari segi kejiwaan, ya nanti akan kena dengan setan itu, atau dari segi keselamatan. Kalau dia mati, siapa yang tahu, gitu kan? Itu lebih buruk lagi juga. Itu juga bukan lebih buruk, itu juga buruk. Gitu. Itulah yang dimaksud oleh Rasulullah. Ini. Jadi ketika ada apa-apa, kalau ada orang kan di jalan penuh orang kan kita bisa minta tolong, gitu kan? Nah, Karena pernah nemu orang yang bersepeda lintas negara sendirian aja, walaupun dia di jalan itu menemukan orang ramai, tapi ada daerah-daerah tertentu dia sendirian. ini juga masuk nggak boleh karena lewat hal-hal kayak tempat-tempat kayak gitu. Nggak boleh juga. Selain itu, rata-rata yang kayak gitu hanya cari sensasi, nggak ada manfaatnya. Tinggalin hal kayak gitu. Iya. Jadi memang kalau kesendirian itu, misalnya kita tetaplah di keramaian safar kita yang normal sekarang. Tetap memang itu bukan sesuatu yang memang hal yang dianjurkan memang. Ya, tapi nggak sampai dilarang, nggak. Misalnya antum mau ke Padang, sebenarnya syaitan bersama dengan orang yang sendiri, sedangkan dia atau syaitan jauh dari orang yang berdua, maksudnya lebih jauh. Ini terasa nggak terasa? Antum misalnya tidur di rumah antum, biasanya ada orang kan, maksudnya satu rumah ada orang. Baik, anggap semua keluarga lagi pergi, tinggal antumlah sendiri terpaku menghadap langit. Atau sendiri misalnya, tidur sendiri lah di ruang tamu. Kerasa nggak perlahan-lahan ada yang mau mendekat? Apalagi kalau antum jangan tanya, antum ramai gini aja juga ada, ya kan? Antum ngerasa nggak? Atau antum mendekati mereka? Perlahan-lahan kerasa ada yang mau dekat, kayak mau ganggu. Enggak, kok anak kayak gitu ya. Enggak tahu kok antum, mungkin kurang peka atau gimana, tapi kerasa kayak mulai godaan dan berpotensi mimpi buruk kalau sendiri itu. Ya, berpotensi. Nah, ini benar kata Nabi SAW. Wa huwa minal itsnaini ab'ad. Orang apabila mereka singgah dalam suatu safar, mereka bercerai-berai di bukit-bukit dan lembah-lembah. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bercerai-berainya kalian di bukit-bukit dan lembah-lembah, sungguh itu adalah dari perbuatan syaitan, komporan dari syaitan, yaitu menyendirilah satu ke sana. Tapi ada hal yang memang Anda rasakan, salah satunya hal kayak gitu, yaitu menyendiri ke bukit-bukit, lembah-lembah, pengaruh setan juga. Sampai bisa berani. Dulu suka ke Danau UI. Itu kan, waduh. Itu kan antum merasakan, maksudnya ke UI. Itu kan isinya kan itu semua tuh baju putih. Nah, nggak tahu, anak dulu suka kesana gitu. Tapi dengerin Quran, mengarungi sana sini itu, nggak takut dengan apapun, dan merasa ini alam anak gitu. Masya Allah, ini siapa ini yang merasukin anak gitu? Apa? Iya, kayak udah ada temennya. Udah temennya, biarin. Wallahualam, mana nggak tahu. Maksudnya nggak ngerti gimana, dan tapi emang suka di sana terus diem gitu kan. Di tempat-tempat yang masya Allah itu serem. Yang jarang orang sana, orang UI apalagi mahasiswa nggak pernah ke situ mungkin. Iya pernah, kan lewatin. Terus lihat pohon-pohon, mikir-mikir, wah ini banyak nih atas pohon. Kerasa kayak gitu. Nah itu ada pengaruhnya kayak gitu. Iya.
Ya kayak gitu ada pengaruhnya. Wallahu a'lam. Orang-orang yang bercerai-berai di bukit-bukit nih, sering Ustaz kalau lagi jalan-jalan puncak gimana itu? Misalkan kita Iya. sendirian cerai-berai dari jamaah, Bener itu. dilakuin apa? Itu masuk di sini. Dan dilakuin apa? Maksudnya? Oh orang-orang yang kayak gitu. Iya lihat-lihat alam kemudian selfie dan seterusnya. Ya maksudnya boleh terpisah mau dilakuin. Soalnya kan dalam satu Ini dilakuin grup gimana? itu ada yang lemah, ada Enggak, yang ini maksudnya apa? Maksudnya ini. Kalau kita terpisah, Oh, apa yang harus kita lakukan? Ta'awudz kemudian cari jalan balik. Kecuali kalau misalnya enggak, tapi memang enggak semuanya. Di sini kan tafarruq, di sini tafarruq kan bercerai-berai. Kalau misalnya antum sekadar mencari pemandangan itu kan beda lagi itu. Ini tafarruq dalam artian memang iya di kecoh gitu loh. Yuk sini aja loh. Kayak sini benar nih. Atau pas lagi istirahat yang satu istirahat di sana jauh, yang satu istirahat di sana, itu kan ngapain coba kayak gitu ya kan? Itu perbuatan-perbuatan yang kalau kita pikir ngapain ya kayak gitu ya. Nah, itu bisa dari setan kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah terjangkit kayak gitu, udah tahu maksudnya nggak tahu arahan, nggak tahu tujuan ngapain saya ini ya. Kok belok ya gitu. Maksudnya apa yang saya cari tempat itu gitu. Kalau nggak tahu tujuan itu, mah ini hati-hati. Itu ana dulu waktu masih bujang sering ngerasain ini. Ke tempat-tempat yang alam banget itu. Ngapain ya? Anak kesini ngapain gitu ya? Ngeliat-ngeliat doang, senang dengan alam gitu. Nah ini bahaya nih. Bukan karena senang dengan alamnya, bahaya karena risiko, potensi digondol. Gitu. Bahasa Jawanya digondol apa? Dibawa ya. Iya, dibawa maksudnya dikecoh gitu. prospeknya si izin. Apa? Jadi prospeknya Prospek. Antum. Iya, ana pernah juga sih sampai ana lupa cerita-ceritanya. Pokoknya ana pernah di daerah apa ya? Tasik apa mana ya? Tasik daerah situ mungkin ya. Kesana kok desa banget. Jalan ke sana itu nggak bisa geradak geruduknya itu batu-batunya segede pala semua. Serem jalannya. Ada jurang, ada ini, pokoknya di pegunungan. Itu menghadiri pernikahan paman gitu kan. Ana jalan ke atas. Sampai ana masuk ke semak-semaknya itu. Sampai ana menemukan sungai. Terus di atasnya itu banyak pohon-pohon. Kayak surga lah pokoknya. Iya. Itu ana nemuin kayak gitu tuh. Airnya agak luas gitu. Terus bawah-bawahnya itu tumbuhan-tumbuhan, apa sih namanya? Bukan itu. Dia airnya ngalir agak deras dikit, tapi nggak terlalu deras. Kayak batang-batang pohon kayak gini, tapi banyak di bawah gitu loh. Buangan dari atas, maksudnya jatuh kan banyak, jadi terakumulasi. Jadi nginjek sampah, batang-batang pohon, tapi bagus gitu, bersih. Masya Allah. Itu ke situ ke tempat yang orang situ sendiri nggak ke situ gitu loh. Nah itu di hutan, bukan kebun, hutan itu. Udah seneng ada kayak gitu. Terus pengen buangnya besar. Enggak, buang besar di sana. Maksudnya baru terpikir gitu di sana. Tapi anda pikir, anda sendiri sih pikir, kok anda berani ya kesini ya? Orang sini aja mungkin nggak berani. Ya terus di Ciamis juga, di keluarga di Ciamis. Malam-malam, ana mendekam di mana, di pinggir balong itu, pinggir sawah, balong tuh kolam. Ada gubuk di situ. Di situ ana malam-malam. Diem aja. Terus baca Quran. Terus diem. Seneng gitu ngeliatin. Di sana ada ini, ada putih-putih, ada apa namanya, center nggak tahu siapa itu. Nah, nyari apa? Nyari ini, ulo di balong-balong. Jalan nyusurin tempat-tempat gelap terus di desa itu. Jalan sampai ke balong punya paman jauh gitu.
Itu kan pohon bambu gede di situ tuh. Terus sendirian malam orang asing di situ sih nyari ada nggak ular, nggak ada. Besok pagi diceritain, kaget pemandangan. Semua orang aja di situ nggak pada mau ngelihat dari jauh tempat itu aja pada ngeri. Karena isinya kuntilanak doang kata mereka, kepercayaan sana. Tapi alhamdulillah nggak ada apa-apaan. Nggak tahu itu apa pengaruh apa nggak tahu, Allah alam. Tapi ya hati-hati aja kalau orang nggak biasa bisa hilang. Ya, wallahu taala alam. Baik. Kelas sampai situ aja. Insyaallah kita lanjutkan besok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nggak bisa, antum besok harus datang. Enggak. Terserah. Dengerin rekamannya atau tanya nanti besok hari Ria atau siapa.